Allah ya subhani jadalana bin nurani ilwali qutbi rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keramat wali, di video kali ini kita akan membahas sejarah kerajaan Majapahit, mulai dari kapan berdiri, siapa raja-raja yang menduduki tahta Majapahit, letak atau lokasi Majapahit, hingga kapan runtuhnya Majapahit akan dibahas di video ini, termasuk juga masa keemasan Majapahit dan situs-situs peninggalan yang hingga kini masih bisa kita saksikan. Kerajaan Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13. Kerajaan Hindu-Buddha ini mengalami masa kejayaan pada abad ke-14. Raja pertamanya adalah Raden Wijaya. Dia dinobatkan menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit, bergelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Masa pemerintahan Raden Wijaya berlangsung selama 16 tahun, yakni pada 1293 hingga 1309 Masehi. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit bermula dari permohonan Raden Jayawijaya kepada Jayakatwang untuk membuka hutan di daerah Tarik. Jayakatwang merupakan raja kerajaan Gelang-Gelang. Ia adalah sosok yang berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Singosari. Kartanegara, pemimpin Singosari yang juga mertua Raden Jayawijaya, gugur akibat serbuan tentara Gelang-Gelang yang dikirim Jayakatwang. Istana Singasari pun telah diduduki. Hal tersebut membuat Raden Wijaya bersama istrinya dan sejumlah pasukan yang tersisa meninggalkan Singosari untuk menuju Madura. Mereka hendak menemui Adipati Wiraraja. Mengutip buku Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit, karya Profesor Dr. Slamet Muljana 2005, Wirajaya menyarankan Raden Wijaya agar menyerahkan diri kepada Jayakatwang. Wirajaya jugalah yang mengusulkan kepada Raden Wijaya untuk membuka hutan di daerah Tarik. Raden Wijaya menuruti perkataan Wirajaya. Ketika mengabdi kepada Jayakatwang, Raden Wijaya mengusulkan untuk membuka hutan Tarik sebagai tempat berburu Raja Jayakatwang. Hutan itu pun diubah menjadi hunian sekaligus tempat untuk membangun kekuatan. Tempat tersebut kemudian dinamakan Majapahit atau Wilwatikta. Asal-usul penamaan Majapahit adalah saat para pekerja mulai membuka hutan Tarik, banyak ditemukan buah maja atau wilwa, dan saat dimakan terasa pahit atau tikta. Raden Wijaya dan Wirajaya akhirnya mampu membangun kekuatan untuk menyerbu Jayakatwang. Apalagi kala itu mereka mendengar kabar kedatangan tentara Tartar dari Mongol. Pasukan tersebut sebenarnya hendak menyerbu Raja Kartanegara yang telah dibunuh oleh tentara Jayakatwang. Oleh Raden Wijaya dan Wirajaya, pasukan Tartar diajak bekerja sama. Gabungan pasukan itu akhirnya berhasil menjatuhkan Jayakatwang. Kerajaan Gelang-Gelang pun runtuh. Raden Wijaya lantas mengambil alih kekuasaan dan memimpin wilayah Jawa dari Majapahit. Sebelum diangkat menjadi Raja Majapahit, Wijaya terlebih dulu mengusir pasukan Tartar tersebut. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit.
Kerajaan Majapahit mengalami masa keemasan ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk. Cucu Raden Wijaya ini memerintah pada 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Saat memimpin, ia didampingi oleh Patih Gajah Mada. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit disebut tak terlepas dari peran Gajah Mada. Dia diangkat sebagai Patih Amangkubumi pada 1336 Masehi atau sewaktu Tribuana Tunggadewi berkuasa. Saat penobatannya, Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Sumpah itu dinamakan Amokti Palapa atau dikenal dengan Sumpah Palapa. Dalam sumpah itu, Gajah Mada berkeinginan untuk menguasai negara-negara di luar Majapahit. Negara-negara tersebut yakni Gurun, Lombok, Seran, Seram, Tanjung Pura, Kalimantan, Haru, Sumatera Utara, Pahang, Malaya, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Sriwijaya, dan Tumasik, Singapura. Gajah Mada pun mewujudkan sumpahnya. Wilayah Kerajaan Majapahit menjadi luas, bahkan melebihi dari yang dicita-citakan. Kerajaan Majapahit menguasai sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan wilayah-wilayah kepulauan di timur Jawa. Negara-negara yang dikuasai Majapahit tercatat dalam Kitab Negara Kertagama Pupuh 13 dan 14. Terbukti, nama-nama negara Nusantara yang tercatat dalam pupuh tersebut jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang kekuatannya begitu hebat akhirnya mulai mengalami keruntuhan. Keruntuhan Kerajaan Majapahit terjadi setelah masa Hayam Wuruk. Salah satu penyebab keruntuhan Kerajaan Majapahit adalah konflik internal. Dalam bukunya Hikayat Majapahit, Kebangkitan dan Keruntuhan Kerajaan Terbesar di Nusantara, Nino Oktorino menjelaskan bahwa keruntuhan Kerajaan Majapahit disebabkan adanya Perang Paregreg. Perang Paregreg melibatkan dua kerabat kerajaan, yaitu Bre Wirabumi dan Wikramawardhana. Nama yang disebut di akhir adalah penguasa singgasana Kerajaan Majapahit selepas Hayam Wuruk. Dia diangkat menjadi raja pada 1389 Masehi. Wikramawardhana merupakan menantu sekaligus keponakan Hayam Wuruk. Pengangkatan Wikramawardhana mendapat pertentangan dari Bre Wirabumi, putra Hayam Wuruk dari seorang selir. Semasa kepemimpinan Wikramawardhana, banyak daerah di wilayah kekuasaan Majapahit yang melepaskan diri tanpa bisa dicegah. Hal tersebut tambah dipengaruhi dengan terjadinya wabah kelaparan pada 1426 Masehi. Keruntuhan Majapahit juga dipengaruhi oleh menguatnya pengaruh dinasti Ming dan beberapa daerah bekas bawahan Kerajaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Jejak peninggalan Kerajaan Majapahit banyak dijumpai di daerah Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Melansir pemberitaan Kompas.com pada tanggal 4 Mei 2021, arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Dewi Nugroho, mengungkapkan bahwa adanya temuan di kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan membuktikan keberadaan Kerajaan Majapahit di masa lampau. Dia menyatakan Kerajaan Majapahit bukanlah mitos. Berdasarkan bukti arkeologis, Majapahit memang ada, bahkan bukan sekedar pernah ada. Majapahit merupakan negara besar dan memiliki peradaban maju, ujarnya. Selain itu ditemukan juga situs Kumitir di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Kajian arkeolog terhadap situs Kumitir menyimpulkan bahwa struktur pembangunan itu merupakan istana persinggahan Raja Bre. Istana atau puri itu kerap dipakai oleh raja-raja bawahan dan bangsawan Majapahit ketika akan menemui Raja Majapahit ataupun saat bertugas di kota raja Kerajaan Majapahit.
Bukti-bukti peninggalan kerajaan Majapahit hingga kini masih bisa disaksikan, terutama di wilayah Jawa Timur. Nah, begitulah sejarah kerajaan Majapahit dari awal mula berdiri hingga keruntuhannya. Semoga dapat menambah wawasan kalian dan semoga bermanfaat. Tunggu video sejarah dan keramat para wali selanjutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.